Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puan-puan dan tuan-tuan, sahabat-sahabat Al-Quran, ashabul Quran, yang insyaallah senantiasa diberi ampunan, petunjuk dan rahmat daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mulakan perjumpaan ini dengan memohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilman, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, kita akan menyambung pelajaran ilmu tajwid. Kita akan baca ayat 6 hingga 16 surah Al-Baqarah. Ayat 6 hingga 16 surah Al-Baqarah. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 16. Perjumpaan lepas sudah disampaikan ya, keutamaan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi. Sebenarnya Al-Baqarah ini diartikan sapi saja ya. Sama ada betina, sama ada jantan ya. Jamaknya apa? Baqarat. Baqarat atau bakar ya. Baqaratun dengan tak marbutah tunggal ya. Sapi sama ada betina ataupun jantan. Jamak baqarat atau bakar ya. Penamaan ini disandarkan kepada kisah ya, Bani Israel ya, yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Surah Al-Baqarah semuanya madaniyah ya. Surah Al-Baqarah semuanya madaniyah ya. Mungkin di dalam mushaf yang puan-puan dan si pegang di sana ada keterangan kecuali ayat 281. Ada tak? Kecuali ayat 281. Biasanya di atas itu. Illa ayat 281. Ada tak sih? Ada ya.
biasanya disebutkan di sana, kecuali ayat 281. Saya ingin menyampaikan bahwa surah Al-Baqarah ini semuanya madaniyah, ya, tidak ada yang makkiyah, ya. Ayat 281 ini pun madaniyah, ya, sebab ayat ini diturunkan di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, ya. Menjelang beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, ayat ini diturunkan. Ya. Kita akan baca ayat 6 hingga 16. Boleh Cik baca dulu ayat 6-nya. Cik baca, nanti insyaallah puan-puan juga baca, insyaallah nanti saya akan perbaiki insyaallah. Baca dulu. Baik, cukup. Baca saja. Untuk yang pertama ini silahkan baca. Kalaupun ada kurang, tak apa, insyaallah nanti kita akan perbaiki sama-sama. Ayat ketujuhnya silakan. Khatamallāhu 'alā qulūbihim wa 'alā sam'ihim wa 'alā abṣārihim ghishāwatun wa lahum 'adzábun 'adhīm. Cukup. Silakan dilanjutkan. Ya. Baik. Ya, tak apa. Silakan Kak, silakan. Ayat 9. Baik, silakan. Fi qulūbihim maradun fazādahumullahu maradan wa lahum 'adzābun alīmun bimā kānū yaksibūn. Baik, silakan Kak. Wa idza qīla lahum lā tufsidū fil ardi qālū innamā nahnu muslihūn. Ya, silakan Kak. Ayat 12. Nah, silakan. Nah, silakan sih. Ayat 14. Wa iza lakul ladzina amanu qalu amanna wa iza qalu ila sayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Silakan Kak. Ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, silakan satu ayat lagi terakhir. Nah, alhamdulillah tidak apa-apa ketika membaca memang ada salah, tapi kita ingat
Ya, janji Allah tabaraka wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallazi yatata'ta'u fi wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fi lahu ajran. Ya. Tetap, ya, diberi pahala oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, 2 pahala. Ya. Ashabul Quran, sahabat-sahabat Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk sahabat-sahabat Al-Quran, ya, yang kelak akan mendapat syafaat pertama. Yang kedua, diminta oleh Allah tabaraka wa taala untuk membaca Al-Quran, ya, dengan tujuan untuk menaiki surga tertinggi insyaallah, ya. Saya akan coba membaca, kemudian tolong diikuti, ya. Ingat, ketika ada gunnah, dengung, itu 2 harokat, ya. In, ya. Kemudian ada juga di sini hukum ra, ya, tafkhim dan tarqiq. Nanti kita akan sama-sama pelajari, ya, sama-sama belajar. Sunnahnya ketika memulai membaca Al-Quran diawali dengan al-isti'adzah, ya, at-ta'awudz, ya, berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala daripada syaitan yang dirajam, yang terkutuk, ya. Adapun ketika membacanya di awal surah, maka bacalah al-basmalah dulu, ya. Kalaupun itu kita lakukan di tengah surah atau selepas awal surah, tidak perlu membaca al-basmalah, ya. Cukup membaca ta'awudz saja, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada yang nafasnya tidak kuat mungkin boleh berhenti di alaihim, boleh berhenti di alaihim, ya. Kemudian sambung balik, ya, ya, alaihim anzartahum, ya, ya. Jangan dipaksakan, ya. Kalau nafas memang tidak kuat jangan dipaksakan. Untuk belajar boleh berhenti di mana saja, kemudian sambung balik, ya. Meskipun tidak sesuai sebenarnya, ya. Ada yang salah, ya, ketika sambung balik itu, ya. Contoh misalnya nafasnya tidak kuat di sampai sawa saja, innal ladzina kafaru sawa. Kemudian dia sambung balik kafaru sawa. Ini sebenarnya tidak pas, ya kan, kalau nak sambung balik. Boleh terus sawaun alaihim, ya, sawaun alaihim, ya. Kita terus ayat selanjutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Nah,
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ya. Mim bertemu ba, hukumnya ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi, maka ada dengung, ya, gunnah dan ikhfa, ya. Kalau mau latihan boleh ditempelkan kertas, ya, di antara dua bibir. Jadi jangan rapat bibir itu, ya. Kalau rapat dia tidak pas nanti sifatnya, ya. Itu yang disampaikan oleh ahli qiraah. Kemudian ayat 9, yukhadi'una Allah walladzina amanu. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya, kha itu adna, ya, adna al-halq, letaknya di paling atas kerongkongan, ya, tenggorokan. Kha dan ghin termasuk huruf al-isti'la, ya. Istilahnya isti'la, dia kuat. Kha, ghin, ya. Nanti kita akan kaitkan dengan hukum ra nanti. Ada tafkhim, ada tarqiq, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Ghin jangan dipantulkan. Ada sebagian orang dipantulkan. Tug ya, salah. Ya, tidak dipantulkan sebab tidak termasuk qalqalah, ya kan? Ghin tu mau bukan magadu. Sering ya ada orang dipantulkan ya, ketika membaca. Tidak dipantulkan. Nah, tidak dipantulkan. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, alhamdulillah, semoga Allah merahmati kita semua insyaallah. Hukum tajwid pertama yang akan kita keluarkan ya. Kita akan belajar apa? Gunnah ya. Sudah pernah disampaikan, sekedar untuk mengingatkan saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama Allah ya. Apa bezanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa beza? Ar-Rahman itu ya, betul. Ar-Rahim untuk orang yang beriman. Iya. Wa kana bil mu'minina rahimah. Ya, adalah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ya. Gunnah. Gunnah ya. Dia berlaku kepada ya. Gunnah hukmul mim wan nun al musyaddadatain ya. Hukum mim dan nun ya. Hukum mim dan nun yang bersyiddah, bertasydid ya. Ya. Hukum keduanya wujubul gunnah, wajib gunnah, dengung ya. Berapa harakat? Miqdarul gunnah, ukuran gunnah berapa harakat? Ya, harakatan ya. Harakatan. 2 harakat. Di dalam hukum tajwid ada 3 tempat ya. Ada 3 tempat ketika kita
menyebutkan gunnah itu dengan kuat. Ada 3 tempat ya di dalam hukum tajwid ya. Pertama, ketika apa? Musyaddad itu bertasydid. Ya. Ini maratibnya, tingkatan gunnah ya. Dari kuat turun. Musyaddad. Ya. Syiddah, ya. Syiddah. Kemudian ketika mudgham, diidghamkan ya. Ini ketika tasydid ya, ketika syiddah. Yang kedua mudgham, ketika diidghamkan ya. Ketika diidghamkan ya. Ketiga mukhfa, ketika diikhfakan. Mukhfa ya, ketika diikhfakan. Ini 3 tempat ya di dalam hukum tajwid ya. Maka gunnah dipraktekkannya ya, itu dengan kuat ya, dengungannya itu ya. Contoh musyaddad inna ya. Inna disebut gunnah. Kenapa? Sebab saut itu, suara itu keluar dari mana? Khayshum. Dari rongga hidung ya. Itulah disebut gunnah ya. Sebab suara keluar dari khayshum ya. Atau mimma, inna, mimma ya. Adapun huruf selain ini, misalnya di dalam surah Al-Fatihah ada iyyaka ya. Ini tak boleh disamakan dengan inna dan mimma. Cukup berlaku asal syiddahnya saja ya, tasydidnya saja. Iya, tak boleh iya ya. Berlaku asalnya saja ya, untuk syiddah ya. Kemudian contoh untuk yang dimudghamkan, diidghamkan apa contohnya? Misalnya apa? Mai terasa kan? Keluar dari khayshum, dari hidung. Mai 2 harokat ya. Tak boleh mai yaqulu. Boleh ya, terasa ya dari mai. Kemudian contohnya apa? Untuk mukhfa, contohnya? Contoh apa? Untuk yang diikhfakan? Indallah ya. Indallah ya. Huruf ikhfa kan? Indallah ya. Ini ya, ini yang pertama gunnah ya. Di dalam gunnah ini ya, contohnya bisa berasal dari isim, bisa berasal dari fi'il, bisa juga berasal dari huruf ya. Nanti kita belajar ya harfiah.
contoh daripada gunnah ini bisa berasal dari isim, fi'il dan huruf ya. Contoh ini huruf ya. Contoh yang isim apa? Ini isim ya. Allah pun isim ya. Contohnya contoh dari isim dulu. Contohnya apa? Contoh dari isim ya. Isim banyak, ada isim mausul, isim isyarah, nanti kita belajar insyaallah ya. Contoh dari isim apa? Muhammadur ya. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ya. Mim kan? Muhammadur Rasulullah ya. Di atas mim ada tasydid, ada syiddah. Muhammadur Rasulullah. Ini isim ya. Rasul fi'il atau isim? Isim ya, semua isim. Ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim ya, itu paling banyak memuat isim ya. Paling banyak memuat isim ya. Bahkan ada satu ayat isim semua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Isim semua itu ya. Kemudian apa lagi? Yang fi'ilnya? Contoh fi'ilnya apa? Contoh yamunnun ya. Yamunnun ya. Fi'il. Asal katanya apa? Manna yamunnu. Manna artinya apa? Mannallah. Mannallah artinya apa sih? Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita. Ya, mannallah. Yamunnun ya. Contoh yang haraf. Contoh yang haraf apa? Bisa contoh yang haraf apa? Fa'amma ya. Fa'amma. Ini contoh haraf ya. Untuk gunnah contohnya bisa didapat dari isim, fi'il dan haraf ya. Boleh faham ya, insyaallah ya. Sekarang hukum ra ya. Hukum ra ya. Hukum ra ya, hukum ra, tafkhim dan tarqiq ya. Saya kira untuk hukum tajwid kita akan sudahi sampai hukum ra nanti ya, sebab sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran akan terus berulang itu hukum ya. Mad tabi'i, kemudian apalagi mad jaiz, mad wajib ya, akan terus berulang ya. Hukum ra ya, sekarang hukum ra. Sebagaimana yang pernah kita ketahui bahwa lafzul jalalah Allah itu pun berlaku hukum tafkhim dan tarqiq ya kan. Tafkhim artinya tebal ya, tarqiq artinya tipis ya. Lafzul jalalah berlaku hukum tafkhim juga. Allah itu tafkhim atau tarqiq? Allah tafkhim ya. Bismillah tarqiq ya. Begitupun dengan hukum ra di sini ya, hukum ra, ar-ra ya, ar-ra'u ya. Ada dua ya, tafkhim dan tarqiq. Tafkhim
Tafkhim dan tarqiq. Tafkhim dan tarqiq, ya. Nah, ada beberapa keadaan, ya, hukum ra itu menjadi tafkhim, tebal, ya. Menjadi tebal, ya. Ada beberapa keadaan. Ciri-cirinya mudah untuk kita kenali, insyaallah. Ya, pertama, ya, idza kanat maftuhah, apabila huruf ra itu berbaris atas, fathah. Berbaris atas, ya, berbaris fathah, ya. Ini untuk yang tafkhim, ya. Untuk yang tafkhim. Tafkhim pertama ra-nya fathah, ya kan? Diawali dengan fathah, ya. Ra-nya itu fathah. Ya, contohnya apa? Contohnya ra'ufun, ya. Ra'ufun, ya. Ini tafkhim. Tak boleh ra'ufun. Ra'ufun tak boleh. Ra'ufun, ya. Kedua apa? Au kanat madmunah. Apabila ra-nya baris hadapan, ya, dhammah. Contoh ruziqu, ya. Kafaru, ya, betul. Ruziqu, ya. Ruziqu, ya, pertama fathah, kedua dhammah, ya. Ketiga, ya. Coba bagaimana ini? Ya, apabila ra disukunkan dan sebelum ra itu berbaris atas, ya, maka ini tafkhim. Maryam, tak boleh Maryam, tak boleh, ya. Maryam, ya, tebal. Maryam tak boleh. Maryam, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Contohnya Al-Qur'anu. Al-Qur'anu, jadi sebelum ra sukun itu dhammah, ya. Sebelum ra sukun dhammah. Ini pun tafkhim, ya. Ada lagi? Ada, ya. Di sini sebelum ra itu ada hamzah, ini rutabatum, ya. Ya. Inir tabatum, ya. Inir tabatum, ya. Ini kan hamzah, ya. Inir tabatum. Macam mana ini? Ya. Sebelum ra ada hamzah wasal, ya. Dan sebelum hamzah wasal itu ada meskipun dia berharakat atau berbaris bawah, maka hukumnya tetap tafkhim. Inir tabatum, ya. Atau di sini ada lagi limanir tada, ya. Limanir tada, ya. Inir tabatum, tak boleh inir tabatum, tak boleh. Inir ra, ya. Ra, inir tabatum, ya. Ra di mana? Di ujung lidah, kan? Kemudian diangkat sedikit, kan? Ra,
inirtabtum. Ya. Ada lagi? Coba di sini al-abrar, ya. Ya. Al-abrar. Maknanya apa? Ya. Maknanya ini kalau berhenti, ya. Kalau berhenti, ini kan dibacanya innal abrar, ya. Apa? Maaf. Naam, al-abrar, ya. Di sini au kanat sakinah sukunan 'aridan lil waqf, ya. Kalau berhenti, ini kan berhenti menjadi sukun, ya, maka hukumnya menjadi tafkhim. Al-abrar, al-abrar, ya, menjadi tafkhim, ya. Ya. Dan yang terakhir, ya. Nah, tengok. Selepas ra ini ada huruf isti'la namanya. Isti'la. Ya, isti'la. Huruf isti'la ada berapa? Hurufnya diantaranya apa? Kalau dirangkai khussa, ya, khussa doktin qil, ya. Kalau selepas ra itu ada huruf isti'la dalam satu kalimat, ya, dalam satu kalimat, ya, maka dihukumi tafkhim meskipun sebelumnya kasrah. Kir tak boleh, kirtas tak boleh, kirtas, ya. Nah, beza dengan nanti tarqiq, ya. Ya. Kalau huruf isti'la-nya itu berasingan, ya, maka akan dibaca tarqiq nanti, ya. Maka akan dibaca tarqiq. Ini yang tafkhim, ya. Yang tafkhim. Ini yang tafkhim. Yang tarqiq sikit saja. Yang tarqiq. Yang tarqiq idza kanat mutaharrika bi kasra asliyah, ya. Rizqan. Ini namanya kasrah asliyah, ya. Rizqa, ya. Rizqa, ya. Rizqan, ya. Ini itu tarqiq, ya. Ciri yang pertama, ya. Atau, ya, contohnya lagi yang kedua, Fir'aun, ya. Fir'aun, ya. Tengok, ya, selepas ra tidak ada huruf isti'la maka dibaca tarqiq, ya. 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 Fir'aun, ya. Itu. Atau yang ketiga, contohnya yaqdir, ya. Yaqdir, ya. Kalau berhenti. Iya, kalau berhenti. Lil waqf, ya. Kalau berhenti.
yaqdir, ya. Ya. Tengok. Kalau berhenti, ya, ini kalau berhenti sama dengan al-abrar, ya. Karena al-abrar ini sebelumnya fathah, dia dibaca tafkhim. Sedangkan yang satu lagi yang tarqiq sebelumnya kasrah. Ketika waqaf dibaca tarqiq, yaqdir, ya. Atau di sini sebelumnya garis bawah. Ya. Sebelumnya garis bawah. Masuk roh bawah. Fil kafirin. Oke. Contohnya apa, kan? Bil kafirin. Bil kafirin. Bil kafirin. Bil kafirin. Begini ya. Oke. Ya, bil kafirin atau qadir, ya. Bil kafirin atau qadir. Ini ya. Bil kafirin. Ya. Sebelum ya ada baris bawah. Bil kafirin, qadir, basir, apa lagi? Ya. Apa lagi contohnya? Ya. Bashir, ya. Ya, terakhir ya. Contohnya apa? Ini yang mungkin kita bingung apa ini dibaca tafkhim atau tarqiq, ya. Ya. Ini dibaca tarqiq, ya. Sebelum ya. Nah, ini ya. Sayra, khaira. Ya, sebelum ra kalau ada ya, madlin, ya, maka nantinya dibaca tarqiq, sayr, khair, ya. Dibaca tipis, ya, tidak tebal, ya. Insyaallah sambil berjalan nanti kita akan lebih paham nanti. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita akan belajar harfiah bahasa Arab, ya. Sudah ada masing-masing kita pegang, ya. Ya. Apa bacaannya yang paling atas selepas Bismillahirrahmanirrahim? Apa selepasnya? Bahasa Arabnya apa? Boleh baca, Cik? Boleh baca. Iqsam. Aqsamul kalimah, ya. Iqsam. Aqsam, ya. Jamak kan? Mufradnya apa? Aqsam ini jamak kan? Aqsamun. Mufradnya apa? Tunggalnya. Qismun, ya. Qismun, qismani, aqsam, ya. Aqsam, aqsamul kalimah, ya. Aqsam pembagian, ya. Pembagian kata dalam bahasa Arab, ya. Al-kalimah, ya. Dalam bahasa Arab, ya. Pembagian kata dalam bahasa Arab, ya. Sebab kita
belajar bahasa Arab Al-Quran, tentu contohnya langsung daripada Al-Quran Al-Karim, ya. Aqsamul kalimah, pembagian kata dalam bahasa Arab. Yang pertama ismun, ya, ismun. Kedua fi'lun. Ketiga harfun, ya. Ismun, fi'lun, harfun. Ya. Masih ingat makna ismun apa sih? Isim? Isim, nama. Ada lagi? Kata nama. Ada lagi? Isim adalah kata yang memiliki arti tersendiri dan tidak terikat waktu. Itu isim, ya. Kata yang memiliki arti tersendiri dan tidak terikat waktu, itulah isim, ya. Sama ada, ya, sama ada kata tersebut menunjukkan al-insan. Apa al-insan? Manusia, nama orang, ya. Atau hayawan, haiwan, ya. Atau apa, nabat, apa nabat? Tumbuhan, ya, tanaman, ya. Atau sifat, ya, sifat alamiah, ya. Contoh, hadza rajulun hasanun, laki-laki ini seorang yang baik. Hasan, sifat, ya. Atau benda mati, kursiun, maktabun, semua isim, ya. Dan di dalam Al-Quran paling banyak isim, ya. Sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Apa bunyinya? Ada yang sudah hafal satu juzuk? Wa'allamal Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum, terus alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Al asma', nama-nama, ya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, ya, menafsirkan bahwa al-asma ini nama-nama seluruhnya, ya. Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Ini Jamal, apa Jamal? Unta. Hati-hati, ya. Kalau mimnya dua harokat, Jamalun, apa artinya? Indah. Kalau tak ada harokat Jamalun, unta, ya. Kemudian ini apa, khimar, ya, maaf, himar, keledai. Ini sapi. Semua Allah ajarkan, ya. Tumbuh-tumbuhan, ya. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam alaihissalam karena ilmu, ya, di atas para malaikat, ya. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita mengetahui arti daripada isim, sebab kita nak membaca Al-Quran, gitu kan. Dan kita nak ketika membaca Al-Quran itu kita tahu, oh ini isim, oh ini fi'il, oh ini harf. Maka tentu kita kena tahu apa cirinya, ya kan? Ciri isim. Banyak di sini, ya. Ciri isim ada 11, ya. Ciri isim ada 11. Dibaca dululah apa, yarhamukallah, satu persatu. Ciri isim yang pertama tanwinun, ya. Apa? Tanwinun, ya. Bertanwin, atau kata tersebut diakhiri dengan
tanwin ya. Baris atas, baris bawah, baris hadapan ya. Nah, coba dilihat mulahazat di sini ada di bagian huruf itu ada mulahazat ya. Ini mohon maaf ini yang print kawan saya, jadi saya tak tengok langsung, ternyata nomornya ini berpindah. Tapi masih boleh difahami insyaallah. Mulahazat ya ada ya. Mulahazat itu inilah tambahan. Ya. Saya bagi tanda bintang di sini. Ya, satu tanda bintang nanti merujuk ke sini. Tengok satu. Ya, contohnya ada dalam surah Al-Baqarah. Ya, ayat berapa? Ayat 2, ayat 7, ayat 17. Ya. Boleh sih ya, paham ya? Ya. Tanwinun ya. Saya kasih nomor 1, kemudian tanda bintang. Nanti tolong dilihat di mulahazat 1. Ini contohnya surah Al-Baqarah ayat 2, 7 dan 17. Ya. Kemudian nomor 2 alif lam. Ya. Ciri kedua alif lam. Ya. Ciri kedua adalah alif lam. Ciri pertama tanwin ya, menunjukkan keumuman ya, atau disebut nakirah ya. Ciri kedua alif lam menunjukkan kekhususan, ma'rifah ya, sudah spesifik ya. Itu ya. Kaidah yang sering disampaikan, tanwin dan alif lam tidak mungkin bertemu ya. Sebab ada dua hukum di sana, hukum nakirah dan ma'rifah, tidak mungkin bertemu. Nah, contohnya bisa dilihat. Contoh nomor 2 surah Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 2 dan 8. Ya. Ayat 2 dan 8. Alkitab di sini ada alif lam. Alif itu berharokat fathah, lam berharokat sukun ya. Alkitab, alkitab maknanya sudah khusus, sudah spesifik ya, bermakna Al-Quran ya, bermakna Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga apa? Huruful jar. Ini kita baca dulu. Huruful jar apa? Huruf-huruf jar. Huruf itu jamak dari harfun. Mufradnya apa di sini? Harfun. Nah, di sini kan ada ya, harfun. Harfun mufradnya, jamaknya hurufun. Huruful jar. Huruf-huruf jar, ya. Huruf jar ini kan mengkasrahkan tanda ya yang ada di ujung kata kan. Di ujung isim itu ya, sama ada nanti kasrahnya itu nampak, zahir, ada yang tak nampak ya, ada yang tak nampak. Yang tak nampak contoh yang nampak apa? Contoh yang nampak minallahi ya. Nah, yang tak nampak yang tak nampak contohnya khairul huda. Khairul huda ini tak nampak ya. Atau mudahnya lah, mudahnya coba an umari atau umaru atau umara. An umara ya, ini tak nampak ya. Apa hukum huruf jar itu mengkasrahkan ya. Ini nanti masuknya ilmu nahwu lah ya. Yang jelas kita faham bahwa ada yang tak nampak, ada yang nampak. Itu ya. Di antara hurufnya apa? Min, ila, ya, an, kemudian ala, fi, ba atau bi di sini ya. Ka, ma'a, li. Nah, itu ya. Itu ya. Nah, ini huruf-huruf jar. Ada 3 huruf yang
selalu bersambung dengan isim. Itu selalu bersambung, ya, dalam satu kata. Ada 3 huruf. Di antaranya apa? Bi, ka, dan li. Contoh ba, bil ghaib. Ya. Contoh ka, kama amanan nas. Ka itu huruf jar. Ma, apa ma? Ma itu termasuk apa? Isim mausul, kata sambung. Ya. Tapi ada huruf ma yang bukan kata sambung, dia huruf. Ya. Bagaimana kita tahu? Kalau selepas ma itu ada huruf illa, dia huruf, bukan kata sambung. Ya. Bukan kata sambung, diartikannya huruf. Ya, tidak. Ya. Wa ma khalaqatul wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma di situ huruf biasa, bukan kata sambung. Kama amanan nas. Selepas kaf ada mim. Ada illa tak selepasnya? Kama amanan nas, ada illa tak? Selepas mim itu ada illa tak? Tak ada, ya. Kama amanan nas. Ada tak? Tak ada, kan? Berarti isim mausul namanya. Mim itu termasuk isim. Kaf harfun jar. Nah, itu ya. Ini secara umum sajalah, secara am kita baca dulu. Kemudian ciri yang keempat apa? Ismul isyarati. Ismul isyarati. Isim isyarah. Apa isim isyarah? Nah, kata tunjuk. Ya. Isim isyarah, kata tunjuk. Ya. Apa contohnya kata tunjuk? Untuk yang dekat, hadza, hadhihi, zalika, tilka, hadzani, ya, dan seterusnya. Ya. Contohnya ada di sini dalam surah Al-Baqarah, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima apa? Ismul mausul. Isim mausul. Apa isim mausul? Sambung. Ya, sambung. Ya. Isim mausul. Ya. Baik isim isyarah, kata tunjuk, dan kata sambung, itu sifatnya permanen, tetap. Ya. Tetap. Ya. Sama ada dia letaknya di awal, tengah, akhir, tetap dia. Ya. Tidak berubah maknanya. Ya. Kata sambung ini, ya, boleh jadi menjelaskan makna sebelumnya, gitu kan? Makna sebelumnya kata sambung ini. Ya. Kata sambung ini boleh jadi, ya, dia hanya sebagai penyambung saja, atau boleh jadi, ya, atau sama ada dia menjelaskan kata sebelumnya, ya, menjelaskan kata sebelumnya. Contoh apa? Inna ad-dina 'indallahil Islam. 'Inda dia kata tunjuk, ya. Maaf, ini yang kata sambung, ya. Contohnya apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minun. Alladzina, orang-orang. Maksudnya apa orang-orang di sini? Ayat-ayat sebelumnya, lil muttaqin, orang-orang bertakwa itu apa? Alladzina yu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, ini, ya. Kemudian yang keenam apa? Ismud dhamir. Ismud dhamir.
apa? Kata ganti. Kata ganti. Ya, kata ganti. Ya. Sama ada bersambung, sama ada berasingan. Bersambung itu apa dalam bahasa Arabnya? Muttasil. Berasingan munfasil. Contoh yang bersambung. Contoh yang bersambung. Contoh yang bersambung, contohnya apa? Alaiha. Itu bersambung. Ya kan? Dengan ala. Alaiha. Contoh yang berasingan, ana. Ya. Nahnu, itu berasingan namanya. Ya. Kemudian yang ketujuh apa? Ismul istifham. Apa ismul istifham? Kata tanya, isim tanya, ya, yang mengandung kata tanya. Contoh man. Man untuk yang berakal. Ya, apalagi ma. Masmuk. Kaifa. Kaifa. Ini kata tanya kan. Kaifa menunjukkan apa? Keadaan, ya kan? Kaifa, bagaimana? Ya. Mata, bila, menunjukkan apa? Masa. Ya. Aina. Ini kata tanya. Ya, nanti insya Allah lebih dalam. Ya. Kemudian yang kedelapan, ya. Ini kalau, ya, huruf selepas huruf pertama, ya, huruf pertama diawali dengan ma, mi, mu, ya. Sama ada sebelumnya itu ada alif lam ataupun tak ada alif lam. Ya. Contohnya apa? Al-mustaqim. Al-mustaqim, huruf yang pertama selepas alif lam apa? Mu, ya kan? Al-mustaqim, ya. Itu kalau dalam ilmu apa? Sharaf namanya apa? Isim fa'il. Ya kan? Istaqama, yastaqimu, istiqaman, mustaqim. Ya. Atau tak ada alif lam, contoh muhtadin. Ya. Ini pasti isim, ya. Bisa jadi isim fa'il atau isim makan atau isim ya. Dengan ma, contohnya al-mafar. Al-mafar, dia isim makan. Al-mafar. Al-mafar. Ya. Al-mafar, ya. Ainal mafar, ya. Ainal mafar, ya. Ainal mafar. Kalau ada selepas apa namanya? Ini kan isim al-istifham, ya. Kata tanya, ya. Di sini al-mafar. Al-mafar, ya. Al-mafar ini menunjukkan apa? Isim makan, ya. Al-mafar, aina, kemana al-mafar? Tempat berlari, itu kan? Ya, tempat berlari. Iya, ini kejadian kiamat, ya. Ainal mafar. Kalau kiamat terjadi, ainal mafar, kemana engkau akan berlari, gitu kan? Nah, ini isim makan, ya. Itu, ya. Kemudian yang ke-9, harfun nida. Apa harfun nida? Seru, ya, seruan. Ya ayyuha, ya ayyuha. Ya, selepas huruf nida itu pasti isim. Selepas huruf nida itu pasti isim. Ya. Selepas huruf nida pasti isim. Contoh apa? Ya ayyuhan nas. Qul ya ayyuhal kafirun.
itu pasti isim selepasnya. Ya. Al-kafirun isim fa'il. Ya kan? Ya, al-kafir. Ya kan? Al-kafirun jamak kan? Ada tambahan waw dan nun kan? Yang ke-10, ini kita akhiri sampai 11. Yang 10 mudah untuk dikenali. Contohnya apa? Fa'ilun. Ya, polanya fa'ilun, fa'iluna, fa'ilina. Ya, fa'iluna, fa'ilina jamak ya, banyak ya. Waw dan nun, ya dan nun itu artinya jamak ya, menunjukkan jamak. Contoh apa? Ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama kan dengan polanya fa'iluna. Nah, ini namanya isim. Ya. Ya. Isim fa'il. Isim fa'il. Fa'ilun, fa'iluna, fa'ilina. Isim fa'il. Ya, isim fa'il, pelaku, ya kan? Ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir kembali kepada pengertian isim. Kullu kalimatin tadullu ala insan. Kullu kalimatin, setiap kalimat, setiap kata, tadullu ala insan, yang menunjukkan ke atas manusia, au hayawan atau hewan, au nabat atau tumbuhan, au jamad atau benda mati, au bilad atau negara, ya, negeri, au sifah atau sifah, semuanya isim. Malaysia isim. Ya. Apalagi misalnya contohnya hewan, ya, semuanya isim. Ya. Nah, ini ya untuk pembuka saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan, ya. Ada satu pertanyaan berkenaan tentang keutamaan dan kenikmatan kehidupan di akhirat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang mungkin ada yang tahu bagaimana kondisi atau keadaan orang yang terakhir dikeluarkan Allah daripada neraka dan orang yang paling pertama, orang yang terakhir masuk ke dalam surga, bagaimana keadaan dia? Merangkak. Ya, merangkak. Panjang hadisnya ya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku betul-betul tahu, ya, orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan orang yang terakhir masuk keluar daripada neraka, keadaan dia merangkak, ya. Keadaannya merangkak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia berkata, "Udkhul." Idhhab fadkhulil jannah. Pergilah, masuklah kamu ke dalam surga. Ya. Kemudian orang ini menuju surga. Dikhayalkan oleh Allah bahwa surga itu penuh. Surga itu penuh. Kemudian orang ini balik lagi. Ya Rabb, ternyata surga sudah penuh. Ya. Apa kata Allah? Idhhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk ke dalam surga. Dikhayalkan lagi oleh Allah, surga sudah penuh. Untuk kedua kalinya dia balik lagi kepada Allah. Ya Rabb, surga sudah penuh. Kata Allah untuk ketiga kalinya, idhhab fadkhulil jannah. Pergilah, masuklah engkau ke dalam surga. Bagimu, ya, bagimu lebih daripada 10 kali dunia. Tengok, 10 kali dunia. Tempat yang Allah sediakan bagi orang itu 10 kali dunia. Kemudian orang ini berkata,
Ya Rabb, adakah engkau sedang memperolok-olok aku? Dalam riwayat lain menertawakan aku. Ya. Nah, di sanalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum hingga gigi gerahamnya nampak. Ya kan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang ini adalah orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Subhanallah. Ya, orang ini adalah orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Tengok, Allah bagi 10 kali dunia. Subhanallah, dalam keadaan merangkak dia. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga ya, atau paling tidak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Amalannya sudah kita ketahui dengan cara menjadi itu jelas ya. Yang kedua, menjadi kafil ya. Kafil itu apa? Penjamin anak-anak yatim. Ya, kalau kita betul-betul ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, infakkan harta kita di jalan Allah untuk mereka anak-anak yatim. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.